Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Dan di sini saya akan mengerjakan soal untuk tugas algoritma pemrograman yang soal nomor 3. Jadi, soalnya itu adalah kita membuat suatu program di mana jika kita input suatu bilangan, jika kita input suatu kata, maka itu akan muncul huruf-huruf vokalnya dan juga huruf konsonannya. Jadi langsung saja pertama kita masuk dulu ke logika programnya. Jadi di sini bisa dilihat kita untuk inputnya itu kita akan memasukkan suatu kata ya. Begini kata misalnya. Misalnya kita input kata Vanessa. Ini. Nah, hasil outputnya itu dia akan mengeluarkan huruf vokalnya dan juga huruf konsonannya. Nah, di mana huruf vokal yang akan keluar adalah A dan juga E, sedangkan konsonan akan keluar V, N, dan juga S. Di sini tentunya kita akan menggunakan array untuk tipe datanya. Nah, tipe data ini untuk kata misalnya variabelnya L ya, dan ini V, dan ini juga K. Ini akan menggunakan array, di mana ini bebas ya untuk panjangnya, saya ibaratkan 100 gitu ya panjangnya. Nah, nanti programnya akan membaca setiap huruf yang kita masukkan dalam array ini yang bertipe data char gitu. Nanti ini char dan dia akan membaca satu persatu hurufnya. Dan untuk memasukkannya ke variabel V dan juga K, di sini kita akan menggunakan for, yaitu perataan perulangan ya. Nah, di sini akan digunakan for di dalam for dan juga akan digunakan beberapa bantuan if. Kemudian karena di sini kan sebenarnya ada dua huruf yang sama gitu, seperti A-nya ada dua, kemudian S-nya juga ada dua, tapi kita ingin hasil outputnya itu hanya satu, dia tidak terdouble. Maka di sini saya juga akan menggunakan variabel boolean. Mungkin akan lebih jelas lagi dalam pseudocode dan juga hasil programnya. Untuk itu sekarang terlebih dahulu mari kita masuk ke pseudocode-nya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pseudocode-nya. Ini selagi di pseudocode, selagi mengerjakan pseudocode, sekaligus saya juga pseudocode. Oke. Sekaligus juga saya sedikit menjelaskan lebih detail lagi ya tentang logika pemrogramannya. Jadi yang pertama itu kita akan menginput nilai L-nya atau menginput katanya. Kita akan read L, di mana L tadi akan dideklarasikan di programnya itu bertipe data char menggunakan array. Kemudian kita akan inisiasikan dua variabel. Ini semoga saja muat ya, karena sepertinya agak panjang. Ini kita inisiasikan B-nya 0, C-nya 0. Variabel B dan C ini akan berguna nantinya dalam array, karena dalam variabel vokal dan juga konsonan itu juga akan menggunakan array. Jadi B ini akan menjadi indeksnya si variabel V dan C akan menjadi indeks variabel si K. Oke. Nah, setelah itu kita akan membutuhkan juga variabel tambahan. Di sini saya akan menggunakan A, di mana A itu adalah strlen dari L. Nah, kenapa begini? Jadi strlen itu adalah suatu sintaks ya atau kode yang digunakan untuk membaca banyaknya data atau banyaknya huruf yang kita masukkan. Jadi kan L tadi kan dia bertipenya char ya, kemudian dia juga array. Jadi misalnya tadi kita input suatu kata, misalnya Vanessa. Nah, dia akan membaca ada berapa banyak jumlah digit Vanessa ini, yaitu di sini ada 7. Ininya nanti akan diperlukan tentunya. Kemudian selanjutnya setelah kita hitung berapa panjangnya, barulah kita bisa masuk ke perulangan yang pertama, yaitu for. Di sini kita akan gunakan variabel i sama dengan 0 sampai i kurang dari a i plus plus. Nah, begini ya. Tapi kalau untuk pseudocode itu tidak sedetail ini, maaf. Ini untuk programnya. For ini to L. Tadi saya bilang A ya. A min 1.
Ini. Kenapa begini? Karena dalam array itu kan ada indeks array ya. Misalnya ada array ini nih, anggap saja ini ya, ada array V gitu. V misalnya ada 3. Indeks dalam array itu kan dimulai dari 0, 0, 1, 2. Jadi jika suatu array ini isinya itu ada 3, dia itu dimulai dari 0 sampai 2. Tapi ini banyaknya ada 1, 2, 3 ya. Nah, jadi isi banyaknya itu tetap 3, tapi namanya itu indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Makanya ini dibikin I-nya dari 1 sampai A-1. Karena ini kalau 3 dikurangkan 1 itu hasilnya 2 ya, yaitu indeks terakhirnya. Begitu kira-kira. Kita hapus dulu. Oke, lalu kita lanjut lagi nih. Nah, jika sudah masuk ke for ini, kita akan ikat dulu karena isinya akan ada banyak ya. Jadi kita mulai dulu for-nya, kita bikin for-nya. Kita akan masuk ke pernyataan if. Jika yang dibacanya ini kan dia mulai dari indeks ke 0 ya, jadi I-nya 0. Jika indeks ke 0 itu yaitu LI, ini L ya, L saya bikin begitu aja. Jika LI-nya itu sama dengan huruf vokal apa saja, ada A, kemudian OR, kita pakai OR ya, atau LI sama dengan I, dan seterusnya sampai O. Maaf, ini saya takut dia tidak muat di sini ya. Pokoknya dari A, I, U, E sampai O ya. Maka dia akan menjalankan yang di bawahnya lagi. Bikin, karena ada banyak bikin. Yaitu, ini kita akan menggunakan data baru ya. Maksudnya variabel baru, tipe data baru. Di situ adalah sama. Saya buat nama variabelnya sama. Ini bertipe boolean, jadi dia diisi dengan false. Maksudnya apa? Jika jadi jika dia sudah memenuhi ya, dia ada satu, misalnya ada satu huruf vokal, dia akan masuk ke sini di mana ada variabel sama yang diberi tanda false dulu atau diisi dengan false. Setelah itu kita akan masuk ke for lagi. Di dalam if ini ada for lagi. Kita menggunakan variabel baru yaitu for j sama dengan 0 to sampai dengan b. Nih. Di dalamnya akan ada begin lagi dan akan ada if v j jika dia sama dengan li. Nah, maka ini nilai dari variabel sama tadi akan diisi dengan true. Setelah itu break. Break ini artinya dia keluar dari perulangan ya. Kira-kira seperti ini. Tuh, tidak muat ini flowchartnya. Oke, mungkin terpaksa dihapus lalu dilanjutkan lagi ya. Oke. Bisa kita hapus. Kita lanjutkan lagi. Dia akan keluarkan dari perulangan if tadi. Lalu kita akan masuk ke if selanjutnya, di mana jika itu tadi sama, ada variabel sama, itu tidak sama dengan true ya. Tapi kalau di programnya boolean itu akan langsung mengecek ya. Kita kalau untuk program C++-nya kita langsung buat saja nanti if tidak sama dengan sama. Nah, jadi maksudnya jika sama itu nilainya false. Tapi di sini tidak apa-apa ditulis seperti itu saja. Nah, jika begitu, maka dia akan bikin VB itu akan sama dengan LI dan B-nya di plus gini, lalu N. Kira-kira seperti ini. Ini mungkin akan lebih jelas lagi ketika programnya sudah selesai. Ini adalah pseudocode untuk yang huruf vokalnya. Huruf vokal ya. Untuk huruf konsonannya kira-kira sama, yaitu mulai dari else yang awal tadi kan. Untuk huruf vokalnya ada kan yang kita bikin L, I sama dengan A sampai O. Nah, karena itu sudah dibikin if untuk huruf vokal, untuk huruf konsonannya tinggal kita buat else gitu. Dan di dalam else ini
akan ada lagi variabel boolean lagi yang sama tadi, kita beri nilai false lagi. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi ke perulangan for. Ini jangan lupa diikat ya, bikin. Kita masuk lagi ke perulangan for. Untuk J-nya sama dengan 0 sampai J, to aja ya, to C kalau di sini. To C. Setelah itu nanti akan masuk ke if lagi, dimana jika K dari J itu sama dengan L dari I, maka variabel sama tadi akan berganti menjadi true. Kemudian setelah itu break atau keluar dari perulangan. Lalu sama saja seperti sebelumnya, masuk ke if ini, jika tidak sama dengan sama yang tadi ya, maka KC-nya akan sama dengan LI dan juga si ini jangan lupa diikat ya dengan begin dan juga end. Nah, kira-kira itu sama saja. Kemudian nanti untuk menampilkan hasil dari array-nya, karena kita menggunakan array ya, tentu saja untuk menampilkan outputnya kita juga perlu menggunakan for untuk menampilkan setiap indeks-indeksnya. Di sini kita akan menggunakan for dulu. Ini untuk huruf vokal ya, I sama dengan 0, I kurang dari B. To B-1 aja kita bikin ya. Maka dia akan mencetak, oh maaf ini program saya agak keliru, maka dia akan mencetak write VI. Sama saja untuk yang huruf konsonannya, tapi dia akan write KI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan programnya. Ini sudah saya buat ya untuk mempersingkat waktu ya. Jadi di sini kita mulai dari header dulu atau struktur utama C++ ya. Ini kenapa ke spasi? Ini ada include iStream sebagai header yang dimana menandakan kita menggunakan cout, cin dan juga nline. Kemudian ada include cstring karena di sini kita menggunakan strlen. Jadi di sini pertama-tama kita inisiasikan dulu ada variabel C, K dan juga V yang dia bertipe char dan dia juga menggunakan array. Kemudian ada variabel bertipe integer, ada I, A, B, C dan juga J. Ini hanya untuk mempercantiknya saja ya. Judulnya program menentukan huruf vokal dan huruf konsonannya. Kemudian ini ada masukkan kata dalam huruf kecil. Kenapa dalam huruf kecil? Karena di sini saya mendeklarasikan A, I, U, E, O-nya hanya dalam huruf kecil saja. Sebenarnya bisa sih kalau kita ingin memasukkan huruf kapital, tapi deklarasi di sini akan bertambah. Kita juga harus masukkan huruf kapitalnya. Tapi sini tidak apa-apa, huruf kecil saja dulu ya. Kemudian kita in L, masukkan L-nya atau kata. Lalu di awal tadi kita deklarasikan variabel B dan juga C-nya dengan 0 dan A itu strlen dari L. Nah, kemudian kita masuk ke for, perulangan for yang pertama. Ini untuk menentukan huruf yang vokalnya dulu. Karena ini nih. Ya, if ini ya, kita masuk ke huruf vokal dulu. Jika LI itu sama dengan A, lalu I, U, E dan O, maka dia akan menjalankan yang di bawah sini. Yang pertama, variabel kita tambahkan lagi variabel boolean, yaitu variabel sama yang nilainya false dulu. Nah, ini akan dilakukan pengecekan lagi untuk J sama dengan 0, J kurang dari B, J plus plus. Ini ada yang ketukar, oke. Jika variabel VJ, jadi misalnya J-nya itu 0, jadi variabel V0 yang ada di array indeks ke 0 itu sama dengan LI, maka nilai samanya akan menjadi true. Setelah itu dia akan break keluar dari perulangan. Nah, jika dia tidak sama dengan sama, barulah dia bertambah tuh variabel B-nya. Nah, jadi nanti variabel B ini kan akan bertambah ya, dia setelah melakukan pengecekan pada indeks ke-0 dilanjutkan indeks ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya, makanya B-nya akan terus bertambah di sini. Itu sama saja dengan mengecek huruf vokal huruf konsonannya, itu kira-kira sama saja. Pertama diinisiasikan dulu variabel sama bertipe false. Ini ada J-nya, tapi kali ini J-nya kurang dari C. Sedangkan ini kurang dari B karena variabel B ini digunakan untuk si
vokal dan variabel C digunakan untuk konsonan. Nah, jika KJ itu sama dengan LI, maka samanya bernilai true dan dia break keluar dari perulangan. Dan jika tidak sama dengan sama atau dengan kata lain samanya bernilai false, maka dia masuk ke sini. KC sama dengan LI dan juga C++. Karena sama ya kasusnya seperti B tadi, dia melakukan pengecekan ke indeks selanjutnya gitu. Lalu ini untuk menampilkan hasilnya ya, karena dia lagi-lagi dia bertipe array, dia menggunakan for lagi. Ini untuk mencetak untuk huruf vokal dan yang ini mencetak huruf konsonannya. Kira seperti ini. Jadi ini dari I-nya 0, dia akan mencetak V ke 0 dulu, vokal ke indeks ke 0 dan seterusnya. Jadi misalnya ini kita run ya. Misalnya tuh masukkan kata Vanessa. Nah, ini akan muncul huruf vokalnya A dan juga E, dan huruf konsonannya itu V, N, dan juga S. Baiklah, ini langsung saja saya akan menjelaskan flowchartnya ya. Ini flowchart yang sudah saya buat nih dari program ini ya, kita cocokkan gitu. Yang pertama ada start, dimulai ya, dari sini nih, begin. Kemudian kita input nilai L, ini. Lalu kita lakukan proses ini. B sama dengan 0, C diisi 0, dan juga A adalah strlen dari L. Kemudian di sini kita masuk ke for yang ini ya. Untuk I sama dengan 0 sampai A-1, karena di sini dia I kurang dari A, bukan I kurang dari sama dengan A. Kalau dia kurang dari sama dengan A, berarti di sini from I0 to A. Nah, kayaknya ini typo, ini O ya, harusnya 0. Nah, begitu. Jika dia memenuhi, jika dia true, dia akan masuk ke sini nih. Jika LI-nya sama dengan A sampai O, ini huruf vokalnya ya, maka nilai variabel samanya bernilai false. Lalu kita masuk ke sini ke perulangan ini untuk J sama dengan 0 sampai B-1. Ini kasusnya B-1 sama ya seperti A-1. Masuk lagi ke sini. Ini bagian yang ini sudah ya. Tuh. VJ sama dengan LI, maka samanya bernilai true. Ini jika pernyataan ini terpenuhi, dia akan masuk ke sini lalu J++, sedangkan kalau dia salah dia langsung ke J++. Lalu dia berulang ke perulangan ini. Di sini dia akan terus berulang dan jika selesai dia akan masuk ke sini. Jika J sudah tidak terpenuhi, dia akan masuk ke sini, yaitu sama bernilai false. Nah, di sini ya, jika tidak sama dengan sama gitu. Nah, masuk ke sini akan dilakukan proses VB sama dengan LI, kemudian B++, dan juga samanya akan bernilai false. Setelah itu, maksud sama bernilai false ini kan else ya. Kita sudah keluar dari if yang awal tuh. Nah, if yang ini ya, ini bernilai else, ini maaf sama bernilai false. Ini nilai else untuk kita sekarang mencari yang konsonannya. Masuk lagi nih ke sini. Nah, ini saya lupa ganti. J sama dengan 0 to C-1. Sama saja kasusnya seperti sebelumnya. Dan ini adalah K ya, itu tuh KJ sama dengan LI yang bagian ini, maka samanya bernilai true. Jika dia terpenuhi, masuk ke sini. Jika tidak, dia langsung ke J++. Ini akan terus berulang sampai jika dia salah, dia masuk lagi ke sini tuh. Nah, jika sama-sama dengan false, maka dia akan ke sini. Lalu untuk pernyataan kondisi ini, itu kan yang ini ya. Nah, ini tidak ada else-nya, jadi kalau dia tidak terpenuhi, dia tidak akan mengeksekusi apapun. Setelah itu, kita keluar dari perulangan J, ini kita masuk lagi ke perulangan I-nya. Nah, ini akan terus berulang ya. Ini perulangan I-nya ada 2 perulangan lagi di dalam perulangan I. Jadi dia akan terus berulang sampai nanti I-nya tidak memenuhi. Jika I-nya sudah tidak memenuhi, ini masuk ke false ini. Nah, ke false ini kita akan mencetak nilainya. Nah, ini sekarang ya. Untuk I sama dengan 0 sampai B-1, karena sini sampai dengan B ya. Jika dia benar, maka cetak I. Lalu I++ akan terus berulang. Ini untuk huruf vokalnya yang bagian sini. Lalu kita masuk ke sini. Jika dia sudah tidak terpenuhi, dia masuk ke huruf konsonannya nih yang bagian ini. Untuk I sama dengan 0 to C-1. Jika dia benar, cetak
K dengan indeks I, lalu I-nya akan terus bertambah nanti. Dia berulang di sini, di sini, di sini, dan jika dia sudah salah, sudah I-nya tidak memenuhi, dia akan end programnya. Jadi kira-kira beginilah untuk flowchart-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.